Memang kuliahnya kehutanan. Iya. Wah, pantesan di sini banyak orang-orang kehutan. Oh, banyak orang hutan ya. Banyak orang Sebutannya hutan. orang hutan. Gue nggak ngomong ya, gue nggak ngomong cuy. Di lapangan nggak takut kelaparan, Satu. nggak takut harus tidur di mana. Welcome to the podcast Demon Ngobrol. Hey, welcome back to the podcast Demon Ngobrol, teman-teman. Ya, hari ini gue mau podcastan gitu kan. Tapi biasanya kan kalau podcastan di tempat gue main di Spotify gitu kan, yang notabene-nya adalah file audio, cuman suara doang. Dan kali ini gue mau coba share di Instagram TV gue dengan versi ada videonya kayak gitu. Dan hari ini gue nggak sendirian, yang jelas kalau kita ngobrol sendirian tuh namanya bukan ngobrol ya. Dan hari ini gue ngobrol barengan Kak Refki Tanzani. Halo Kak Refki. Halo. Wih gila. Kakak gue ini kakak gue keren banget sih kalau menurut gue sih. Keren gak lu, Kak? Biasa aja. Lu ngerasa gak diri lu keren? Biasa aja. Kenapa biasa aja? Biasanya orang lain yang menilainya keren. Kalau oke. kita mau biasanya biasa. Sombong amat. Nggak boleh sombong. By the way, karena ini di masa pandemi kan kita jadi pakai masker. Tapi lu ini gak sih sesek gak sih ngomong pakai masker gini? Sejujurnya sesek. Tapi untuk menjaga kesehatan mau nggak mau kita harus pakai masker. Oke, tapi nggak positif kan? Enggak Nggak dong. positif, maksudnya positif nggak kena corona. Iya dong. Maksudnya positif kena corona. Tapi kalau misalkan ini kita buka aja kali. Boleh ya? nih. Boleh buka aja. ya, Biar boleh ya. lebih asik gitu kan. Oh, ya. Yeay. Nah, kalau gini kan gue kelihatan jeleknya, Kak Revi kelihatan gantengnya. Wes. Dulu waktu pas gue kenal Kak Revi ini, dia waktu itu belum jenggotan, cuy. Oh, iya. Sekarang dia udah jenggotan. Ternyata udah semakin tua dong. Cepet banget ya. Kayaknya Karena baru Ki- setahun 2 tahun kayaknya Iya. ketemu. Ya benar sih. Waktu itu kita ketemunya kapan sih, Kak? Kalau nggak salah waktu pembentukan YSC deh kayaknya. Tahun 2000. 18 Iya, ya? tahun Ada 2018 akhir Akhir lah. lah. Jadi Kak Refki ini adalah aktivis sih, gue bilang aktivis lingkungan, ya gak sih, Kak? Ya boleh. Ya, gua cerita dong sebenarnya lu ini apa gitu, Kak? Gua ya, Ha-ha. gua ini ya gini lah. Maksudnya kegiatan apa? Oke. Dalam kesehariannya itu sebenarnya apa gitu? Kalau dibilang aktivis ya kayak kata Fandi sih sebetulnya nggak juga sih menurut Wes. saya. Jadi memang aktivis itu kan untuk sebutan untuk orang-orang yang memang aktif bergerak di beberapa hal, khususnya banyak ya. Banyak. Bisa di bidang sosial, politik atau di lainnya. Ya memang dia bukan di belakang meja dia. Tapi Menurut saya. di dia depan ya. Ya, di depan, di lapangan yang terus menyuarakan Isu-isu ya. isu-isu atau memperjuangkan Hak-hak ya? hak-hak rakyat lah bisa dibilang. Itu dibilang aktivis. Iya. Oh, gitu lah. itu ya. Kalau setahu gua sih, yang namanya aktivis itu orangnya aktif gitu. Wah, ya itulah maksudnya. Karena dia sering bergerak ya itu aktif lah tadi ya. Tapi nggak menutup kemungkinan loh, Kak, yang namanya aktivis tuh ada di belakang. Kalau menurut gua ya. Oh gitu ya. Karena apa? Bisa aja dia mainnya Di belakang layar jalur-jalur ya. birokrat, Oh, apa betul. apa diplomatis ya. Diplomatis. Ada juga memang orang yang hobinya turun di lapangan ya, Betul. gitu-gitulah. Ya. Tapi bisa dibilang lu sebagai aktivis nggak nih? Terlalu berat deh menurut Terlalu gua, berat. iya. Lebih kemana kalau lu? Ya, lebih ke pekerja sosial mungkin sekarang. Wis, mantap. Iya, social worker lah. Wis, sosial worker. Freelancer nggak? Freelancer juga lah. Biasanya, Kak, kalau kerja sosial yang lu lakuin dari 2018 Iya. lu ngapain aja kegiatan lo? Ya, kebetulan kan bahasa kita kan pekerja sosial ya. Jadi memang kebetulan nih gua sekarang nih kan lagi aktif di dunia per LSM-an lah ya, bahasa Indonesia. Cuman LSM ini kadang sering di Salah tanda kutip artikan. ya, salah arti. Jadi kita lebih sering ya NGO lah bahasa kerennya ya. NGO. Iya. Jadi pertama mungkin ketemu Pandi awal waktu 2018 sih kita bergeraknya di sanitasi ya, Iya. bidang sanitasi. Tapi sebelum itu juga sebelum di sanitasi gue juga dulu aktifnya di pelindungan anak gitu. Oh, Jadi gitu. sebelum- Memang udah dari zaman mahasiswa dulu tuh, Kak? Iya, kebetulan dari sebelum gue lulus nih ya. Ngomong-ngomong gue lulusnya lama nih. Gak apa-apa. Kan karena lulus cepet tuh gak menjamin juga orang jadi sukses, cuy. Betul. Cuman alasan gue adalah gue hanya
memaksimalkan masa mukim di kampus aja, gue bilang alasan gue. Halus ya. Halus. Karena masa mukimnya 7 tahun, gue maksimalin 7 tahun. Jadi supaya nggak sia-sia lah ya. Nggak sia-sia. Benar. Terus. Nah, jadi awal gue lulus itu, kan sebelum lulus itu gue udah aktif di organisasi. Hah? Kebetulan karir profesional pertama itu, alhamdulillah masuk di NGO waktu itu. Setelah di pemberdayaan juga. Waktu pas masih mahasiswa. Mahasiswa. Uis. Kebetulan langsung lulus, kita udah bebas lah pokoknya. Jadi itu kegiatan pertama lu waktu di NGO lu jadi apa? Jadi fasilitator. Jadi memang kebanyakan di NGO itu awal karirnya fasilitator. Jadi fasilitator itu adalah orang yang memang dalam struktural NGO ya. Jadi dia memang yang orang lapangan gitu. Orang lapangan. Ya. Payah nggak sih? Ya kalau dibilang payah sih tergantung kita sikapin gitu kan. Memang awal mula belajar, apalagi kalau kebetulan nih basic gua kan lingkungan ya, kehutanan. Kemudian gua dulu memang kuliahnya kehutanan. Iya. Wah, pantesan di sini banyak orang-orang kehutan. Wah, banyak orang hutan ya. Banyak orang hutan. Gua nggak ngomong ya, gua nggak ngomong cuy. Gua nggak ngomong. Kalau sebut orang hutan itu udah memang udah jadi tren ngecap ya. Ngecap di kita. Branding. Nah, tapi waktu gua diterima itu, gua justru bukan di bagian lingkungan, justru di hak-hak anak. Nah, disitulah karena kita di kehutanan, mungkin nggak di kehutanan aja ya, kita diajari untuk survive, jadi cepat beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kita mau nggak mau harus belajar dengan cepat untuk belajar hal-hal baru sih. Itu menariknya. Sulit di awal-awal. Ya. Oh iyalah. Awal nggak ada yang mudah. Betul. Jadi butuh waktu untuk menyesuaikan gitu. Itu karir ya, awal karir lah bisa bilang ya. Betul. Berapa lama sih lu ngalamin kesulitan jadi fasilitator tuh? Kalau kesulitan sih setiap waktu itu pasti ada tantangan. Gue bilang sih nggak kesulitan sih ya. Kalau kesulitan tuh lebih cenderung kayaknya pesimis gitu kan. Gue lebih suka ngomongnya itu tantangan. Nah, jadi tantangan kita terpacu lah ya, terpacu untuk mengatasi itu. Cukup lama sih. Cukup lama. Iya. Jadi memang tantangannya itu setiap kita ada hal-hal baru, harus menyesuaikan dengan hal baru. Ya kita karena memang awalnya bukan passionnya di situ. Ya jadi kita belajarnya harus lebih keras gitu kan. Dan waktu itu gue sekitar 2 tahun lah ya, 2 tahun di lembaga anak itu. Iya. Tapi di samping itu banyak hal positif, bahkan banyak positifnya yang gua dapet gitu. Tapi sampai sekarang nggak melulu jadi fasilitator dong? Enggak. Iya. Tapi lebih banyak ke fasilitator nggak sih sebenarnya? Atau udah mulai banyak berkembangan? Fasilitator itu kalau orang NGO sih sebenarnya istilahnya kita di dunia pemberdayaan pasti melekat di diri kita ya. Fasilitator itu kan seseorang yang kalau kita pernah belajar memfasilitasi ya, orang yang memudahkan. Jadi kalau karir strukturnya mungkin ya fasilitator. Tapi ketika kita sudah naik level atau menjadi koordinator atau di bidang officer dan lain sebagainya, fasilitator tetap melekat. Gitu. Tetap melekat. Berarti untuk tahap awal mungkin susah ya. Benar. Karena gue juga dulu pernah di beberapa kesempatan gue juga kan aktif ya. Aktif di beberapa kegiatan betul. Tapi belum sesenior lo lah. Memang pada saat gue jadi fasilitator, gue kira gampang cuy. Tapi pada saat kita tampil gitu kan, dan kita harus mengarahkan ya bahasanya, kita mengarahkan apa yang seharusnya, ternyata nggak semudah itu Ferguson. Anjir kata gue. Jadi apa yang kita konsepkan itu nggak, kan ada rate lah ya. Betul. Ada rate pada saat kita ada target yang harus kita capai. Pasca itu juga kita harus evaluasi berapa persen nih. Ternyata waktu pas saat itu gue jadi fasilitator masih belum sangat memuaskan. Wajar nggak? Wajar aja. Gimana, ada masukan nggak? Menurut gue fasilitator ini kan banyak macam ya. Ada yang memang kita yang pasti di fasilitator itu hal yang bisa gua dapat adalah bagaimana kita memahami berbagai macam karakter manusia. Jadi untuk saran gua sih kalau kita mau menjadi fasilitator
harus lebih banyak referensi dan lebih banyak membaca. Membaca ini dalam artian istilahnya kita mau sebelum turun istilahnya sebelum manggung lah kalau kita sebelum manggung itu harus kita kuasain dulu. Jadi nggak hanya misalnya kita mau memfasilitasi terkait bidang sanitasi nih, tapi kita juga harus menguasai yang lain-lain gitu. Yang lain-lain ini banyak hal. Jadi ketika memfasilitasi kita nggak melulu datar gitu. Pokoknya sanitasi aja dong, enggak. Jadi berarti artinya harus punya wawasan yang cukup luas ya? Ya nggak sih? harusnya. Harus ya? Iya. Wajib nggak? Wajib. Jadi biar lebih ngalir. Jadi kalau fasilitator itu lebih fleksibel sih, asik. Fleksibel. Ya. Kuncinya fleksibel karena kita harus tahu siapa audiens kita juga. Betul, ya kan? betul. Udah lama dong berarti jadi fasilitator dari kapan waktu itu? Kalau pertama kali mulai jadi fasilitator. Pertama kali mulai 2000 mungkin udah belum lama sih, sekitar 6 tahun lah. 6 tahun. Ya. Sampai sekarang 6 tahun ya. Iya. Dalam perjalanan 6 tahun itu ada hal-hal yang unik nggak yang lu temuin selama jadi fasilitator? Ada, banyak banget. Gimana? Jadi sebelum kita jadi fasilitator pasti kan kita belajar ya. Belajar bagaimana memfasilitasi. Jadi yang selalu gua ingat itu ketika kunci keberhasilan menjadi fasilitator itu adalah ketika kita di lapangan nggak takut kelaparan. Satu. Nggak takut harus tidur di mana. Oh gitu. Nah, parameter itu bisa jadi pegangan kita bahwa kita itu sudah diterima di masyarakat. Nah, gitu. Itu yang gua pelajari. Satu juga misal dan itu udah gue rasain. Jadi ketika di lapangan itu masyarakat itu kalau kita mau pulang pasti udah pada bawa buah tangan semua tuh. Buat dibawa kita. Oh, untuk fasilitator. Untuk fasilitator. Oh. Jadi misalnya kita di lapangan nih, ada yang bawain sayur, ada yang bawain buah, ada yang bawain kue gitu kan. Pokoknya harus diambil tuh. Kalau enggak, nah ini kalau kita fasilitator di masyarakat ya, masyarakat ini kan orangnya kepercayaannya tinggi kan. Jadi tingkat percaya sama orang itu tinggi. Jadi intinya jangan sekali-sekali kita mengecewakan. Jadi kalau masyarakat itu kita tolak, seakan-akan kita itu tidak menghargai, tidak suka. Apakah apa dia nih nggak suka dengan tapi ini? Menurut gue gini Pak, tergantung ini nggak sih kultur, misalkan kayak kultur perkotaan gitu, kultur pedesaan gitu kan, atau itu berpengaruh nggak? Berpengaruh banget. Berpengaruh ya. Lu main banyak di pedesaan atau perkotaan? Lebih banyak di desa. Lebih desa. Ya, di desa. Tapi di kota juga pernah dong? Ya, di kota pernah. Apa nih perbedaannya? Ya. Jadi kalau dalam segi kebiasaan ya, biasanya masyarakat kota tuh lebih cuek. Tantangannya lebih banyak. Dan kita kadang sulit mencari waktu-waktu free dia lah, waktu-waktu kapan kita akan bertemu masyarakat, karena fasilitator bertemu masyarakat kan. Cuek, terus dia dengan orang-orang ya yang kayak gini tuh kadang lebih cuek gitu, lebih banyak yang tutup pintu gitu kan, kita harus gedor-gedor gitu kan, naik pagar gitu. Assalamualaikum itu terjadi tuh. Pernah. Yang diusir. Itu salah satu pengalaman lucu lo dong. Ya, itu di kota. Karena gue di sekitaran di Bandar Lampung juga tuh. Ada yang langsung nolak, ada yang langsung gitulah. Tapi kalau di masyarakat, memang kalau di desa karakternya tuh sebenarnya agak takut-takut, tapi kalau sudah tahu dia akan welcome banget ya. Awalnya takut kan, ini diapain gitu. Tapi ketika kita menjelaskan secara detail bahwa kita bertujuan baik, bla 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 bla, ketika kita sudah memang melakukan sesuai dengan yang ya memang benar lah ya. Seharusnya mereka akan seperti jadi keluarga baru untuk kita. Itu gitu. perbedaan antara jadi fasilitator di desa, perkotaan sama di desa. Betul. Ya, lebih banyak tantangan di perkotaan. Di kota. Gitu. Sama ada tantangan masing-masing nih, tapi cuman lebih asik lebih asik gue bilangnya, lebih asik di desa menurut gue. Asik ya? Ada rasa penyesalan gak sih? Misalkan nih, lo lagi tugas jadi fasilitator misalkan. Nyesel sebenarnya gue jadi fasilitator nih. Kenapa gue jadi fasilitator gitu gak sih?
Enggak. Enggak. Kenapa? Jadi menurut gua anugerah juga gue bisa belajar jadi fasilitator ya. Jadi ya kalau nih ya gue jelasin ya. Jadi fasilitator itu kalau untuk mau jadi fasilitator ini idealisnya ya. Iya. Jangan berharap memperoleh banyak uang di fasilitator. Nah, jadi karena memang fasilitatornya adalah orang yang memang diberikan menurut gue berikan kelebihan keluasan hati ya untuk menjadi pekerja sosial. Jadi kalau kita mau kaya di fasilitator jangan deh, nggak mungkin kayaknya. Karena memang kita bekerja untuk masyarakat gitu kan. Di fasilitator itu ya tadi gue bilang di awal. Jadi memang kita memperjuangkan hak-hak masyarakat sebenarnya. Nah gitu. Kalau nyesel sih enggak. Malah kita nikmatin aja gitu. Dan ternyata ilmu fasilitator itu bisa kita terapkan di mana aja, di keluarga, di diri kita, apa tuh dimanapun gitu deh. Nah terakhir nih, lu kasih tips dong sama yang nonton ini. Kalau misalkan ada orang yang pengen belajar jadi fasilitator kayak gua nih masih newbie, kasih tips gimana supaya lu bisa gue bilang 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu. Kalau anak SD itu udah lulus tuh. Wah iya. Boleh dong dikasih tips-tipsnya jadi fasilitator yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Tips ya? Ala seorang Revky Tanzani. Oh gitu ya. Apa ya? Tipsnya banyak ya mungkin ya. Yang pertama sih terus mengupgrade ya, belajar ya intinya. Belajar bagaimana tentang ilmu-ilmu fasilitator. Itu banyak banget di Google kita cari aja. Ilmu fasilitator itu keluar. Dan kita juga coba baca-baca buku terkait ya mungkin buku-buku terkait pengembangan diri dan lain sebagainya. Kemudian itu deh tadi gue bilang harus memang punya keluasan hati yang lebih lah. Harus siap waktu, tenaga, bahkan kadang kita berkorban dengan harta benda kita demi memang tujuan kita di situ gitu deh menurut gua. Tuh dengerin ya, kalau misalkan lu pada nih yang pada mau jadi fasilitator, memang gue sih bisa narik kesimpulan adalah fasilitator nih nggak menjanjikan lu jadi orang yang kaya gitu kan, tapi bisa menjanjikan untuk modal kehidupan lu. Betul. Untuk bisa berguna untuk orang banyak, terlebih juga buat keluarga ya. Ya kan, karena hidup itu bukan melulu soal harta, tapi soal apa? Soal apa ya? Bagaimana kita berguna untuk orang lain. Oh, benar.